Pemirsa, sudah lebih dari 2.000 orang demonstran ditangkap dalam aksi unjuk rasa mahasiswa pro-Palestina di berbagai wilayah di Amerika Serikat. Meski begitu, para mahasiswa masih menggelar aksi unjuk rasa hingga kini, terlepas adanya peringatan dan tekanan dari pihak kampus maupun massa yang menentang aksi tersebut. Informasi selengkapnya akan disampaikan reporter VOA Taris Hirziban langsung dari salah satu lokasi unjuk rasa di Washington DC, Amerika Serikat. Taris, apa yang membuat para demonstran masih bertahan? Dinamika apa saja yang terjadi selama aksi berlangsung di sana? Ya, bagaimana juga Iqbal, kita ketahui sekarang sudah memasuki beberapa pekan setelah unjuk rasa mahasiswa berlangsung di Amerika Serikat yang pro-Palestina. Ini berlangsung dan terlebih di ibu kota Amerika Serikat, Washington DC. Bisa Anda lihat di belakang saya saat ini. Ini adalah lokasinya di George Washington University, tidak jauh dari pusat ibu kota Amerika Serikat. Dan bisa Anda lihat ada mobil polisi di sini dan juga mahasiswa serta para peserta unjuk rasa semuanya masih bertahan di sini, masih menyuarakan tuntutan mereka untuk meminta sebuah divestasi dari pihak kampus terkait dengan investasi yang mereka lakukan terhadap perusahaan yang terkait dengan Israel serta meminta penghentian perang antara Israel dan Hamas. Sekarang kami akan ajak Anda untuk melihat bagaimana situasinya saat ini. Untuk di George Washington University, kepolisian bersiaga selama 1 minggu terakhir setidaknya, termasuk para demonstran juga bertahan dengan bangun tenda di sini. Apabila kita melihat sebelumnya, ini ada keunikan di wilayah Washington DC karena sempat ada tuntutan dari pihak yang pro-Israel, para pengunjuk rasanya, serta ada kekhawatiran antisemitisme juga terjadi di kampus ini, sehingga sempat ada permintaan untuk membubarkan massa yang ada di sini, termasuk membubarkan tenda-tenda ini. Tapi dari pihak kepolisian Washington DC, serta dari pemerintah Washington DC itu sendiri, menolak permintaan tersebut karena dianggap kebebasan berpendapat adalah hal yang harus diutamakan di sini selama tidak terjadi kekacauan. Hal ini pun yang juga menjadi salah satu tuntutan menjadi alasan kenapa mereka masih bertahan di sini dengan membangun tenda dan melakukan orasi di sisi belakang saya di sana. Dema. Baik, Taris, kemudian kalau secara keseluruhan di Amerika Serikat, apakah dinamika ini masih terjadi terkait dengan unjuk rasa? Karena selain ada tudingan antisemitisme di sana, ada juga serangan dari kelompok pro-Zionis terhadap mereka yang berunjuk rasa pro-Palestina. Apakah semangat ini masih tinggi bagi mahasiswa yang berada di kampus-kampus di sekitar Amerika Serikat? Ya, jika kita melihat bagaimana situasi yang ada di Amerika Serikat saat ini, memang mahasiswa masih berusaha untuk mewujudkan tuntutan mereka. Belum ada titik temu sampai saat ini dengan baik dengan pihak kampus ataupun juga dengan pemerintah Amerika Serikat itu sendiri. Bahkan di beberapa wilayah di Amerika Serikat, unjuk rasa yang berlangsung, ini terjadi kekacauan atau clash dengan kepolisian, seperti yang baru saja terjadi pada hari Kamis malam waktu setempat di Amerika Serikat. Polisi melakukan pembubaran paksa dengan menggunakan tembakan gas air mata, serta membubarkan secara paksa. Penangkapan juga dilakukan di UCLA untuk para mahasiswa dan juga peserta aksi yang membangun tenda juga di sana. Untuk itu, dinamika ini pun semakin meluas, karena untuk permintaan kepolisian ketika mereka akan beraksi ke dalam area kampus dan meminta untuk pembubaran dilakukan, ini berdasarkan dari permintaan pihak kampus itu sendiri dan juga desakan sejumlah pihak yang merasa bahwa ada kekhawatiran atas ancaman atau sentimen antisemitisme semakin kuat di area kampus itu sendiri, dan juga adanya kekhawatiran bahwa ini akan mengganggu disrupsi kegiatan mahasiswa di kampus-kampus tersebut. Karena kita ketahui bahwa beberapa universitas secara umum di Amerika Serikat ini akan segera menyelenggarakan wisuda untuk para mahasiswanya pada bulan Mei, sehingga beberapa ada yang bahkan mendapat ancaman apabila mereka mengikuti aksi unjuk rasa ini, mereka akan segera tidak diperbolehkan untuk mengikuti wisuda nantinya. Iqbal. Iya, Taris, bagaimana efek politik ditimbulkan dari aksi unjuk rasa ini pada tingkat nasional di Amerika Serikat dan secara global? Ya, jika Anda lihat Gema dan juga Iqbal, untuk aksi unjuk rasa seperti ini yang sudah berlangsung di seluruh penjuru Amerika Serikat, bahkan di ibu kota Washington DC sendiri, cukup memberikan dampak politik yang signifikan terhadap Presiden Amerika Serikat Joe Biden khususnya saat ini, karena dirinya menghadapi dilema untuk menghadapi krisis seperti ini. Mengingat dari pihak Partai Republik mendorong dia uh, untuk mendeploy atau mengerahkan pasukan kepolisian untuk membubarkan para peserta unjuk rasa di sini, sementara dirinya tidak ingin melakukan hal seperti itu. Akan tetapi dari pihak pendukung Partai Demokrat sendiri melihat bahwa Joe Biden ini juga turut terlibat andil dalam perang Israel Gaza dan perannya cukup signifikan begitu, sehingga
hal inilah yang membuat cukup posisi Biden sendiri mengalami dilema dalam jelang Pilpres mendatang dan cukup berpengaruh terhadap elektabilitasnya. Sementara di seluruh dunia, memang kita bisa melihat bahwa aksi unjuk rasa tidak hanya terjadi di Amerika Serikat, meskipun ini sudah terjadi pada sejak 2 minggu lalu, sekarang sudah mulai menyebar kemana-mana di Eropa, di Prancis pun juga terjadi, bahkan di Lebanon, salah satu universitas yang juga cukup jarang melakukan aksi unjuk rasa baru pada setelah terjadinya unjuk rasa di Amerika Serikat, ini mereka baru mulai berunjuk rasa kembali dan cukup memberikan sentimen yang cukup kuat terkait dengan dukungan terhadap pro-Palestina. Akan tetapi dari pihak Israel melihat bahwa situasi saat ini, khususnya terkait dengan unjuk rasa yang ada di Amerika Serikat, terbilang memiliki sentimen anti-Yahudi yang cukup kuat. Dan ini disampaikan langsung oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Demikian. Baik, terima kasih Taris Hirzi Iman melaporkan langsung dari Washington DC, Amerika Serikat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.